Iya. Iya. Oh, ada mic-nya. Maafin lahir batin. Kamisan punten. Sarap biasa. Hah? Sarap. Naon? Linggang. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil hakil mubin. Sadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sahibal fudala, allazi yakhduruna fi hazal masjid jami amanan, zadakallahu nuran wa ihsanan. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, kita masih melanjutkan kajian tazkiyatun nafas ya. Untuk muqaddimah dalam kesempatan sekarang ini saya coba kupas mengenai makna tazkiyatun nafas dalam pendidikan Islam ya. Karena pendidikan Islam juga butuh kesucian jiwa ya. Justru sekarang ini rusaknya umat, menurunnya kualitas umat itu ya dikarenakan menurunnya kualitas kesucian jiwa di dalam pendidikan ya. Kalau ilmu insya Allah tidak menurun gitu, tapi jiwa para penuntut ilmu dan jiwa para kesucian jiwa para pemberi ilmu inilah yang jadi masalah ya. Karena gini jamaah sekalian, waqala Nabi SAW ya, Rasulullah SAW itu menegaskan mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin ya. Man di sini ya istifham, jadi Allah itu bertanya sekaligus menjawab. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang itu ya, maka orang itu yufaqihu fiddin. Allah akan berikan pemahaman ya tentang masalah agama dalam dirinya gitu ya. Jadi Allah tidak mengatakan berikan ilmu, tidak gitu, tapi Allah sampaikan akan berikan pemahaman. Kenapa? Karena bedanya ilmu itu lebih banyak kepentingan diri sendiri, kalau pemahaman itu lebih banyak dalam kepentingan pengamalan gitu ya. Ilmu biasanya hanya untuk dihafalkan, hanya untuk ditalar gitu ya. Tetapi kalau faham itu insya Allah biasanya diamalkan. Nah kemudian jemaah sekalian, faktor apa yang paling berpengaruh ya dalam menentukan pemahaman agama seseorang? Yang pertama adalah majelis-majelis ilmu. Itu yang pertama ya. Kemudian pesantren. Nah ini faktor utama yang menentukan gitu. Yang kedua baru lingkungan keluarga dan seterusnya. Lingkungan keluarga, lingkungan warga ya. Nah ini
seterusnya gitu. Tapi yang paling utama pemahaman itu justru adanya di pesantren gitu. Atau di majelis ilmu, ya, di sekolah-sekolah agama gitu. Itu yang paling penting. Nah, sekarang bagaimana memilih majelis ilmu atau pesantren dan seterusnya yang berkualitas, ya, dalam memberikan pemahaman agama, supaya kita bisa melihat bagaimana situasi sekarang nih, sesuai nggak dengan yang diinginkan oleh agama yang sesungguhnya, ya. Ada 6 syarat yang harus dimiliki jemaah sekalian dalam sebuah majelis ilmu, pesantren dan sebagainya, ya. Jadi asbabunnya ini urutnya saya ambil ini sebenarnya asal usulnya untuk santri, ya. Jadi dalil ini asal usulnya sesungguhnya untuk santri yang di pesantren nih sasarannya, ya. Tapi kalau kita mutolaah jamaah sekalian, hasil dari proses belajar dan mengajar di pesantren itu tidak akan baik, ya. Tidak akan maksimal kalau gurunya atau ustadznya, kiainya itu juga tidak memenuhi 6 kriteria ini, gitu. Jadi jangan selalu menekankan kepada murid, kepada jamaah, ya. Tapi ustadznya gimana? Gurunya gimana? Kiainya gimana? Nah, itu juga harus diperhatikan gitu, ya. Wa qala Sayyidina Ali, ya, bin Ali Abi Thalib, ya. Beliau berkata, ala katanya. Ala ini maknanya ingatlah, ya. La tanalul ilma ila bisittatin, ya. Jadi tidak akan mendapat ilmu seseorang itu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Pertama, zakain bibayanin, ya. Zakain bibayanin ini maknanya kecerdasan, pintar, ya. Utamanya itu untuk siapa? Gurunya dulu. Yang harus cerdas itu gurunya dulu, ya. Jadi kalau kita mau lihat pesantren, lihat nih ustadznya, ya, cerdas nggak gitu, terutama ketika menjelaskan gitu. Jangan textbook misalnya, ya. Kalau textbook dia hanya baca, menyampaikan, menjelaskan gitu, dianya sendiri nggak ngerti. Nah, bagaimana penularannya gitu kalau gurunya sendiri tidak mampu mentransfer ilmu dengan baik, ya, khususnya secara pemahaman yang baik dan maksimal. Kemudian dalil-dalilnya yang disampaikan. Nah, ini kita harus lihat, ya, bagaimana kitabnya, apa yang disampaikan, karena kitab ini menentukan matan dan sanad yang digunakan, ya, di dalam sebuah majelis ilmu atau pesantren gitu. Makanya jemaah ketika mengaji saya selalu menyampaikan bahasa Arabnya, saya sampaikan bahasa Arab dalilnya ini barokah hadis, barokah Qur'annya saya sampaikan, ya, dalam bentuk bahasa aslinya, supaya apa? Supaya jamaah juga bisa mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan benar apa enggak gitu, ya. Bahkan saya share rekamannya, saya rekam, saya share supaya bisa dikoreksi oleh jamaah. Nah, kalau nggak benar terus, banyak nggak benarnya, tinggalin aja diaksa gitu, ya. Itu jadi kaidah bahasa Arabnya, pemahamannya, mutolaahnya, ilmunya juga bisa dilihat gitu, ya. Nah, inilah majelis-majelis yang baik gitu, ya. Terus matan ilmunya itu nyambung atau enggak, sanadnya nyambung enggak kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian di majelis itu atau di pesantren itu, kiainya itu harus mau mendoakan, gitu, ya, harus mau mendoakan muridnya, mendoakan jamaahnya. Selesai kita ngaji, insya Allah saya berdoa, ya, berdoa yang sifatnya jama, gitu, ya, yang sifatnya mutakalim gitu.
Kemudian di antaranya jemaah dalam pengalaman ya, ketika kita mau mentolaah ilmu, sedikit banyaknya harus mau tirakat si kiai itu. Ya, tirakat tuh nggak usah yang aneh-aneh lah. Tahajud aja dawamkeun. Ya. Setiap mau hari, misalnya hari Rebo nih, hari Rebo saya mau ngaji subuh, ya usahakan bangunnya itu untuk sempat tahajud dulu, gitu. Sehingga ada ridho Allah, ya, ada rahmat Allah yang mengiringi majelis kita, gitu. Ya. Tadi saya hampir kesiangan tuh lupa pasang alarm. Cucu saya kebetulan malam ketiduran di kamar. Jam 3 dia bangun, lapar katanya dia. Dibangunin. Alhamdulillah tuh barokah ya, dibangunin cucu gitu. Gitu jemaah ya. Jadi ini penting, kriteria pertama ini. Yang kedua itu adalah wahirsin ya. Wahirsin itu harus punya tekad yang kuat. Seorang kiai, guru itu harus punya tekad yang kuat ya. Harus mau untuk khususnya dina masalah mutolaah ilmu gitu ya. Jangan ambil gampangnya aja. Ada YouTube, ya gampang lah, nanti kini buka YouTube aja. Sekarang kan mudah ya. Ilmu itu sekarang mudah gitu. Cuma mudah juga salahnya gitu. Karena kemudahannya mudah sehingga salahnya juga mudah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam tekad yang kuat juga harus ada tekad untuk apa? Ibadah. Ya, dalam mentransfer ilmu agama ini bukan kita ngajar ilmu dunia, beda gitu. Jadi jangan ada hal-hal lain kecuali mencari ridha Allah. Hanya itu, ya. Jangan ada kaitan dengan mencari fulus dan sebagainya. Mencari kebutuhan dunia, bahkan mencari makan juga nggak boleh. Gitu. Ya. Ada yang nyari uang rokok, lebih bahaya lagi. Yang ketiga wastibari, ya, artinya sabar. Guru dalam proses belajar mengajar, kiai, ustadz itu harus sabar, jemaah. Ya, saya pernah mesantrenin anak tahfiz Quran, ya, di satu tempat itu. Kalau anaknya nggak hafal yang dikasih PR sama guru itu, dipecut pakai rotan tangannya. Itu saya marah itu. Saya marah sama ustadznya. Gitu. Saya bilang, Anda mau saya laporkan polisi. Gitu. Bukan gini caranya. Gitu. Apakah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, ulama-ulama 4 mazhab itu pernah menghukum karena pinternya murid itu bukan hak ustadz, bukan hak kiai, itu hak Allah. Tugasnya ustadz dan kiai itu hanya menyampaikan ilmu. Bahkan Rasulullah sendiri tidak diberi hak ke Allah untuk umatnya itu taat pada Allah dengan ajarannya Rasulullah. Gak ada, jemaah. Nah, inilah yang makanya saya marah waktu itu. Bahkan saya diam-diam, saya datang gitu, dan saya pindahin akhirnya anak saya. Tapi diam-diam saya datang, saya perhatiin menyamar lah gitu, ya. Masih nggak diterapkan hal seperti itu? Ternyata alhamdulillah enggak. Kalau masih pasti saya laporin itu kekerasan, ya, tidak boleh itu. Sampai wah gitu kan, kebanyakan santri kan nggak berani ngadu, ya kan? Terjadinya perundungan santri di pesantren-pesantren itu karena dibiarkan oleh para ustadznya. Bahkan ustadznya memberi contoh, bukan itu jemaah gitu. Akhirnya sekarang pesantren jadi jelek pamornya. Oh, pesantren itu tempat kekerasan. Oh, pesantren itu tempat pelecehan. Itu jemaah ya. Nah, ini kita harus benar-benar memperhatikan nih kalau untuk memesantrenkan anak, ya kan? Atau misalnya ada yang saya temukan pesantren yang
kalau nggak pakai seragam nggak boleh ikut ngaji. Gitu. Ya. Nah, ini nggak boleh ngutang. Kalau nggak bayar ujian nggak dikasih apa namanya ijazahnya ditahan, ya nggak boleh ngutang. Di warung aja boleh ngutang, apalagi lembaga pendidikan, kan gitu, ya. Baru-baru ini kejadian yang akhirnya rubuh apa, ya. Itu memang jamaah, memang benar ada kaidah dalam agama itu, kaidah menghormati guru, kaidah menghormati ulama, kaidah adab di pesantren gitu. Tapi jangan diterapkan sepihak. Si kiai, ya, si ustadz juga harus menerapkan kaidah itu kepada muridnya, kepada santrinya, gitu, ya, gitu ya ma. Kemudian yang keempat adalah wabul gotin. Wabul gotin ini kalau makna aslinya adalah zadin. Zadin ini makna aslinya bekal. Artinya santri itu harus punya bekal. Tapi apakah santri yang nggak punya bekal nggak boleh ngaji? Yatim piatu, terlantar, nggak boleh ngaji? Nah, ini masalah. Ini masalah juga, gitu. Sehingga wabul gotin itu juga ya harus berlaku kepada pesantren. Pesantren harus punya bekal, jemaah. Harus punya bekal, gitu. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berinfak. Ilmu itu kan ilmu agama infak, ya, bukan barang dagangan. Gitu. Ya. Nah, kemudian dalam pendapat ulama balaghah, kalimat bulgotin ini asal kata balaghah yubaligu. Ya, wa yubaligu artinya menyampaikan. Jadi maknanya bisa bekal, maknanya bisa menyampaikan. Jadi maknanya jamaah, untuk seorang guru, seorang ustadz itu juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Harus punya kemampuan komunikasi yang baik, santun dalam bahasa. Karena sastra Arab ini sastra yang sangat santun. Jangan ngaji, proses belajar mengajar menggunakan bahasa sastra yang santun, tapi di luar itu kepada murid, kepada santri menggunakan bahasa-bahasa di luar itu. Jadi tidak ada contohnya, gitu, ya. Kemudian seorang ustadz itu harus fasih berbicara dan terang dalam menjelaskan ilmu. Itu, ya, makanya harus menguasai gitu. Lughatul Arabiyahnya harus menguasai supaya bisa terang dalam menjelaskan ilmu. Jangan asal-asalan gitu, ya. Cek Sunda terminal nama kumaha dewek ulah gitu, ya. Kemudian yang kelima wa irsyadi ustadin, dan memberi bimbingan sebagai guru. Guru itu kalau kita milih pesantren, lihat juga cara dia memilih bimbingannya. Cara dia memilih bimbingan kepada santri, ya. Apakah dia mampu memberi contoh dan menjadi contoh dalam mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Gitu, ya. Adab dia dalam menyampaikan ilmu, kemudian adab dia dalam mengamalkan ilmu. Waalaikumsalam. Ya, gitu jemaah. Jadi ini harus diperhatikan juga jemaah, ya. Ini yang kelima. Waqala Nabi SAW terkait dengan adab jemaah sekalian, karena pentingnya adab terutama di pesantren maupun di di majelis ilmu, Rasulullah SAW menegaskan akrumu auladakum wa ahsinu adabahum. Ya. Jadi tegas Rasulullah menyampaikan, muliakanlah anak-anak kamu dan perbaikilah adab mereka. Jadi bagaimana kita memuliakan anak-anak kita, santri-santri kita, ya, jamaah kita, kalau kita sendiri tidak memperbaiki adabnya
mereka dan adabnya kita gitu. Ya. Nah, ini satu contoh perundungan-perundungan ustadz yang apa-apa main pukul ke santri. Nah, itu kan juga tidak mencontohkan adab yang baik. Justru mendidik santri itu harus bisa memukul, kan repot. Gitu jemaah ya. Ini sekarang terjadi banyak sekali di setiap pesantren. Gitu. Hampir semua pesantren. Gitu. Ya. Makanya saya anak saya itu akhirnya yang meninggal ini almarhum sampai pindah 4 kali pesantren. Gitu. Karena begitu di dalam terjadi hal-hal yang tidak sesuai, saya tarik, saya pindahin. Gitu. Ya, gitu. Terakhir, akhirnya dia pesantren di Sulaimaniyah, tapi khusus tahfiz. Ya, khusus tahfiz. Nah, untuk ngaji kitab, ngaji kitab, ngaji ilmu lainnya itu balagonya di uaknya. Gitu. Ya, jadi saya bukannya mengogo anak supaya tidak boleh dipukulin di dalam pesantren, bukan. Gitu. Tapi masalahnya ini adab. Dan itu kan terjadinya akhirnya turun menurun. Ya, kakak kelas begitu, mukulin adik kelas. Akabri aja nggak seperti itu. Ada cara memukul, bagaimana apa yang harus dipukul misalnya. Itu akabri loh. Gitu. Ya. Ini pesantren kok seperti ini gitu. Main tempeleng aja. Ya kan? Akhirnya mendidik adab murid itu keluar itu jadi jagoan. Jadi sok jago gitu. Ya. Nah, ini yang harus hati-hati gitu. Jadi perhatikan bukan hanya ilmunya tapi adabnya juga jemaah. Ya. Adab yang diterapkan di sebuah pesantren atau majelis, ya. Yang keenam adalah watulil zamani, memerlukan waktu yang panjang. Gitu. Ya. Nah, ini nggak ada masalah. Saya setuju kalau pesantren misalnya jam 3 anak-anak udah dibangunin sehingga waktunya mereka itu sehari-harinya lebih panjang di dalam pesantren daripada di luar pesantren. Gitu, ya. Mereka mulai dari tahajud sampai jam 10 biasanya itu, ya. Gitu proses belajar mengajarnya. Makanya ketika anak-anak saya pulang dari pesantren itu di rumah saya biarin dia tidur, banyak tidur istirahat nggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu itu aja, gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi 6 hal ini yang memang benar-benar perlu dipahami oleh umat, ya, dalam memilih pesantren. Umat harus selektif. Gitu, ya. Jadi patokan yang 6 hal ini gitu, jemaah. Supaya apa? Supaya jangan berkelanjutan lah metode-metode pendidikan yang salah ini. Gitu, ya, sistem pendidikan yang salah. Gitu. Karena bukan yang diajarkan oleh Rasulullah bukan seperti ini. Enggak ada gitu, ya. Kemudian jamaah dalam menentukan pesantren, ya, atau majelis, jangan kita lihat hanya sistem pendidikannya aja. Ya. Dari 6 hal tadi harus ada tambahan yang harus kita lihat, yang kita selektif, yaitu figur tokohnya, figur kiainya. Ya. Sekarang saya itu maaf ya, ketika anak saya pesantren itu, kenapa saya pindahin? Saya nggak pernah ketemu itu. Sehari-harinya hanya ketemu ustadznya aja yang ngajar di kelas, ya, atau di TU. Tapi kiai tokohnya saya nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu. Gitu. Kan kita harus nitipin anak, minta barokah kiai, ya kan? Ah, ini nggak ketemu, udah nggak bener ini, gitu, ya. Karena gini jamaah sekalian, ya, Syekh Ibrahim bin Musa Asyatibi dalam kitab Al-Muwaqqat, ya, beliau memberikan tips nih dalam mencari tokoh pendidik. Dalam hal ini adalah ulama atau kiai yang tepat, ya. Pertama, man afa'a turuqal ilmi al-musilati.
Ya. Salah satu cara yang paling bermanfaat untuk mencapai ilmu ila goyatit tahaqquqi bihi, sampai tercapai tujuan untuk mendapatkan ilmu tersebut, akhazahu an ahlihi al mutahaqqiqina bihi. Ya. Jadi mengambil dari ahlinya yang sudah apa? Sudah mencapai tahap alal kamali wa tamami gitu, kesempurnaan dan utuh. Ulama-ulama yang memang benar-benar sudah ilmunya itu sudah mencapai kesempurnaan dan utuh itu jemaah. Ya mohon maaf ya, bukan saya mendiskreditkan atau merendahkan. Kalau ustazah yang ngajar itu ya mohon maaf gitu, belum sampai pada tahap yang harus diambil ilmunya. Itu. Tapi barokah ilmu maknanya ya. Maksud saya barokah ilmu. Mungkin dia punya kecerdasan tersendiri ya, memenuhi kriteria untuk jadi pengajar yang baik. Tapi barokah ilmu belum bisa ditransfer. Gitu. Ya. Nah. Kemudian yang kedua jemaah, Syekh Asyidi rahimahullah ya menjelaskan fa innallaha amara man la ya'lam biruju'i ilaihim fi jami'il hawadisi. Ya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang yang tidak paham untuk merujuk kepada Allah dalam setiap perkara. Nah, yang bisa mengantarkan umat ya merujuk perkara-perkara ini, mempertanyakan kepada Allah itu hanya ulama. Gak bisa dia sendiri langsung tiba-tiba bertanya kepada Allah apa hal yang tidak dipahami, gak bisa. Harus melalui ulama. Kenapa harus melalui ulama? Ulama warasatul anbiya. Ya. Nah, sementara ulama itu ada dua. Ulama husnun, ulama yang sesuai dengan baik ya, yang ditentukan oleh Rasulullah, dan ulama su'un. Ulama yang jelek, su'un tuh. Ya, ulama yang rusak gitu. Ya, bukan karena Allah segala sesuatunya itu fulus gitu atau dunia, kepentingan dunia. Ini maaf jamaah ya. Kalau memang ada orang tokoh yang mulai dimunculkan untuk menjadi tokoh yang memang benar-benar sesuai dengan kepentingan agama yang sesungguhnya, ya kepentingan umat, gak usah di framing. Ya, kalau udah main framing, dikumpulin manusia sebanyak-banyaknya di framing itu mah tujuannya udah gak ikhlas lagi. Ya, gitu. Terus gimana caranya supaya kita bisa memberitahu ini ada orang yang sungguh-sungguh baik? Boleh. Ceritakan pengalaman kita tanpa dimunculkan tokohnya. Boleh. Karena ketika kita munculkan di framing itu dalam medsos misalnya, ya, supaya orang semua melihat orang ini baik, ya kan kita lihatnya di medsos. Istrinya belum tentu bilang baik, anaknya belum tentu bilang baik, lingkungannya belum tentu bilang baik. Ya, jadi lebih baik gimana cara kita mempromosikan sesuatu yang kita temukan ada orang baik dengan cara yang baik. Kita cerita aja, sampaikan namanya Fulan bin Fulan, tempatnya di sini, silahkan kalau mau berkunjung, udah cukup. Gak usah diundang, di framing ke Monas kemana-mana, ya. Gitu. Kan itu bahaya. Bahayanya apa? Akhirnya menjadi orang-orang itu salah itikat. Ini yang bahaya jemaah, ya. Jadi akhirnya mengkultuskan seseorang yang belum tentu bisa dikultuskan dan nggak boleh, gitu, ya. Nah ini zaman sekarang itu banyak sekali jemaah, ya, hal-hal yang seperti ini, gitu. Nah kemudian kenapa harus lewat ulama jemaah? Ya,
Sebagai jumhur ulama yang masyhur, ya, kita dengar bahwa man kana sayhuhu kitabahu. Ya. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya dari belajar lewat kitab saja atau lewat buku, ya, fa khatu'uhu aksara min sawabihi. Maka lebih banyak salah pahamnya dibandingkan benarnya. Jadi jangan coba-coba belajar sendiri. Sekalipun kita paham ilmu lughatul Arabiyah, tapi tetap harus ada diskusinya kepada para ulama. Makanya ada basul masyail. Gitu, jemaah, ya. Yang ketiga, wa qalallahu ta'ala innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama yang husnun itu, yang sungguh-sungguh ulama yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah ulama yang hanya takut kepada Allah. Bukan takut miskin, bukan takut nggak punya uang, bukan. Gitu. Ya. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, keberkahan diri seorang ulama ini penting. Jadi ulama ini yang penting itu kita ambil bukan cara dia menyampaikan ilmunya saja, tapi harus diperhatikan cara dia mengamalkan ilmunya. Karena amal ilmu inilah yang mengandung barokah, yang menjadikan barokah kepada diri seseorang, sehingga dia bisa memberi barokah kepada orang lain. Dia bisa menjadi wasilah, dia bisa memberi manfaat, ya, dari agama yang dia amalkan. Itu jemaah. Kalau ilmu enggak. Gitu. Ya. Pertama dalilnya nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alima 'alal abidi. Keutamaan seorang ulama husnun itu atas seorang ahli ibadah. Ya, jadi seorang ulama yang benar-benar yang ridho Allah dan Rasulnya dibandingkan seorang ahli ibadah, lebih utama seorang ulama husnun, ya, kafadli ala adnakum, ya, seperti keutamaan aku, kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah, atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Gitu, jemaah, ya. Jadi maknanya pentingnya kita mengalap barokah kepada ulama husnun, bukan hanya ilmu. Gitu. Ya. Karena keutamaannya jauh sekali, jemaah, ya. Yang kedua, kenapa demikian? Karena ulama husnun itu, ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, ya. Sungguh seorang ulama husnun itu didoakan ampunan, ya, memohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Gitu. Hatal khitanu fi jawfil ma'i, sampai ikan-ikan yang di dalam air semua mendoakan, memohonkan ampunan kepada ulama husnun, jemaah. Ya, ulama yang ridha Allah, ridha Rasulnya. Gitu. Sehingga ulama-ulama yang mengamalkan ilmu agamanya. Kemudian hadis berikutnya, ya, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wadamu syuhada'i. Pada hari kiamat akan ditimbang tinta para ulama dan darah para syuhada. Jadi jamaah, syuhada itu ku Allah masih dikasih kesempatan untuk menghisap ulang. Karena apa? Karena darahnya dihisap. Gitu. Ulama sama, dari mana? Tulisannya. Ya. Tulisan kitab-kitabnya. Maka patokannya begini jamaah. Kalau ada orang disebut kiai, disebut ulama, disebut apapun, kalau enggak punya karya tulis kitab, bukan ulama. Eta welah. Ya. Banyak loh jemaah. Di kampung-kampung itu ulama-ulama yang menulis kitab-kitab kecil walaupun kepentingan untuk proses belajar mengajarnya dia gitu.
Tah yang gitu cari alat barokah. Bukan ulama yang kesohor dengan gelar apapun, tapi nggak ketahuan, cuma menang medsos, framing, gitu, sama, ya. Karena ulama-ulama yang seperti itu setara dengan syuhada, ya. Nah kemudian dijelaskan juga dalam hadis berikut, ma'ubidallahu bisyai'in afdola min fikhin fidinin, gitu, ya. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada pemahaman agama. Jadi ulama-ulama yang memahami agama, cirinya yang mengamalkan ilmunya itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, gitu, ya jemaah. Wala faqihin wahidin asyhadu alla syahatani syaitoni min alfi abidin, gitu, ya. Syaiton ini maksudnya syaiton. Dan seorang ahli fikih atau ahli agama itu lebih berat bagi setan untuk menggoda dia daripada 1000 ahli ibadah. Setan sulit sekali menggoda orang ahli agama, ahli fikih, ya, daripada orang yang ahli ibadah. Bandingannya 1:1000, coba, gitu, ya. Makanya jangan jauh-jauh dari thalabul ilmi, dari majelis ilmu, gitu. Bahkan Allah dan para makhluknya bersolawat, ya. Kalau kepada Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, ya, dan Rasul. Kemudian kalau kepada para ulama husnun ini, ya, innallaha wa malaikatahu hatanan lamta fi juhriha, ya. Sampai semut di sarangnya itu, sungguh kata Allah, Allah dan para malaikat, hatta namlata fi juhriha, ya, sampai semut di sarang-sarangnya, wa hatal huta fi bahri, dan semua ikan-ikan di lautan, la yusoluna ala mu'alimin nasil khaira, ya, gitu. Jadi bersolawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tidak dikatakan kepada ulama, kepada ustadz, tapi orang alim yang mengajarkan kebaikan, gitu. Mengajarkan kebaikan itu bukan hanya membacakan kitab, menyampaikan seperti saya sekarang, tapi harus bisa juga menjadi contoh dan bisa juga memberi contoh bagaimana kebaikan yang benar, kebaikan yang baik, gitu. Ya, bukan cangkem mungkul, gitu. NATO istilahnya apa dulu ya, di sekolah tuh istilahnya NATO, no action talk only, katanya. Matak NATO teh menjajah we terus. Jadi orang-orang yang cuma ngomong doang itu ya sama sifatnya dengan NATO, ya, cuma pengennya menjajah aja, gitu. Ya, jadi tidak apa namanya jemaah, ya, tidak hanya kita lihat ilmunya, tapi juga bagaimana dia menjadi contoh, ya. Nah sebaliknya gini jemaah, sebaliknya nih, kalau ada orang-orang, ya, yang dengan gelar apapun lah, baik itu ulama, habib, segala macam, ya, ustadz, tapi kalau kata-katanya, ajaran akidahnya, ajaran syariahnya, ajaran akhlak Islamnya keluar dari matan sanad yang tersambung kepada Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala, tinggalkan, ya. Karena gini jemaah, ya, ini pendapat saya aja nih, logika nalar jelek saya, ya, logika nalar jelek, saya nggak bilang logika nalar bagus, logika nalar jelek. Orang-orang yang kecanduan, orang alim yang su'un, lebih
rusak daripada orang yang kecanduan narkoba. Coba. Maaf ya. Gitu. Kan ada orang yang kecanduan dengan orang-orang yang ulama su'un. Ya. Atau habib su'un, atau ustadz su'un, kiai su'un. Tapi tidak memberi contoh yang baik. Sekalipun dia punya pesantren, dia mengajarkan hal-hal yang baik, ya, tapi tidak memberi contoh yang baik. Kemudian kita taklet buta. Ya. Akhirnya segalanya yang tidak baik pun diambil. Nah, ini lebih bahaya daripada orang yang kecanduan narkoba. Kenapa? Karena orang yang seperti ini tidak akan pernah mau taubat. Orang yang kecanduan narkoba bisa nggak diajak taubat? Bisa. Tapi orang yang sudah berlebihan dalam mengkutuskan seseorang, kemudian diberi satu pemahaman yang sesungguhnya, mau nggak dia taubat? Nggak mau. Nah, ini bahaya, jemaah. Ya, gitu. Maka gini, jemaah ya. Dulu saya ingat, ketika saya mesantren, kebetulan saya mesantren di kakak ibu saya, di uak saya ya. Apa yang pertama disampaikan? Katanya itu ulah agul ku payung butut. Itu bahasa Sunda. Ya. Jadi pertama saya mesantren itu, saya yang diajarkan bukan kitab Jurumia, Sapina, Sulamun Topek ya. Segala kitab itu enggak. Pertama yang diamanatkan itu, diberi nasihat kepada saya, ulah sok agul ku payung butut. Kita bahasa Sunda nata. Ya. Artinya ulah sok bangga kepada nasab. Ulah bangga kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mendapat kelebihan daripada orang lain. Ulah dibanggakeun nu kitu mah. Itu ya. Jadi itu pesannya tuh. Jangan dibanggain lah. Apapun yang kita miliki itu nggak layak untuk kita banggakan. Gitu. Karena semua yang kita miliki sekarang itu hanyalah nikmat Allah yang Allah amanahkan untuk kita. Bukan untuk dibanggakan. Gitu. Jadi itu tertanam tuh jemaah sampai sekarang. Ya. Gitu. Kemudian dalil yang selanjutnya ke-6, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin ayyasaru min mauti alimin gitu ya. Ayyasaru min mauti alimin. Jadi kematian satu kabilah itu lebih ringan daripada kematian satu orang alim. Satu orang alim yang husnun. Gitu. Ya. Mati nih seJakarta. Lebih ringan daripada mati satu orang. Tapi yang benar-benar husnul. Gitu. Jemaah ya. Nah, yang ketujuh, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Jadi orang yang paling dekat satu tahap dengan Nabi, ya. Perbedaannya hanya satu tahap dengan Nabi, itu adalah ulama husnul dan ahli jihad. Hanya itu, jemaah. Jadi ketika para jamaah ketemu ulama-ulama yang memang benar-benar husnun, pangkatnya hampir sama dengan Nabi. Boleh kita minta barokah. Seperti itu, minta doa seperti itu. Boleh, ya, karena derajatnya sama dengan orang-orang ahli jihad, ya. Dalil yang ke-8, Al-Imam Ghazali menjelaskan keutamaan ulama husnun ini, fa'adamu bimartabatin hiyatilwun nubuwati gitu. Ulama husnun itu lebih tinggi martabatnya dari kenabian. Bahkan Al-Imam Ghazali menempatkan ulama-ulama yang baik ini, yang ridho Allah dan ridho Rasulnya, ini dari Nabi lebih tinggi. Tapi bukan dari Rasul ya. Nabi. Kenapa jemaah? Kenapa lebih tinggi dari Nabi? Kata Al-Imam Ghazali, ya. Fawa'u qas syahati gitu. Bahkan lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang mati syahid, ya. Dan lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang yang mati syahid belum tentu meninggalkan kitab. Nabi tidak meninggalkan
kitab, hanya membawa nubuah. Tapi ulama-ulama husnun, ulama-ulama yang meninggalkan kitab, meninggalkan warisan ilmu, inilah karena warasatul anbiya. Warisan Rasulullah itu diantaranya adalah ilmu. Kemudian dia ilmunya itu dia wariskan lagi, maka dia derajatnya lebih tinggi gitu, ya. Itu jemaah. Jadi kita gampang sekarang ya, lihat aja punya karya ilmu enggak? Ya, gitu. Walaupun kitab-kitab kecil jemaah, jangan diharap seperti Imam Hanafi, Imam Maliki atau Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya yang punya kitab-kitab besar gitu ya. Imam Syafi'i. Di pesantren-pesantren juga banyak ulama-ulama yang memang, tapi ulama pesantren yang husnun ya, ulamanya husnun, membuat kitab-kitab sesungguhnya cuma untuk membantu proses mengajar, tapi itu bisa jadi ilmu yang ditularkan gitu ya. Cuma sekarang langka jemaah, langka sekali karena kebanyakan udah ada kurikulum ya. Pesantren juga udah pakai kurikulum, jadi nggak dipakai lagi tuh. Kiai-kiai nulis sudah malas tuh, gitu, ya, gitu. Nah, sekarang berikutnya, jemaah, ya, pentingnya memilih orang alim untuk dijadikan guru. Ya. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah qala kanu iza atau ar-rajula liyakhuzu gitu. Para salaf dulu itu, ya orang-orang salaf dulu itu kalau ya mendatangi seorang untuk diambil ilmu atau doanya atau nasihat atau manfaatnya ya. Jadi gini jemaah, sedikit saya terangin ya. Kalau namanya salaf itu orang dulu. Kalau orang sekarang kholaf. Jadi kalau ada bilang ulama salaf artinya ulama dulu. Itu. Sebetulnya tadi saya mau bazir tuh. Orang salaf dulu, ya nggak perlu pakai yang dulu karena salaf itu artinya sudah orang dulu gitu ya, ulama salaf gitu. Jadi nah orang-orang ulama salaf itu kalau mendatangi seorang untuk mencari orang untuk bisa diambil ilmunya, bisa diambil doanya, bisa diambil nasihatnya ya, bisa diambil manfaatnya, anhu nazaru. Jadi beliau-beliau itu akan memperhatikan dulu, anhu nazaru, akan dilihat dulu ila hazihi wa ila syafatihi wa sholatihi ya. Pertama akan dilihat bagaimana cara dia membimbing, memberikan bimbingan ilmunya kepada jamaah atau santrinya. Kemudian bagaimana akhlak syafatihi. Syafatihi itu bukan syafaat jemaah ya. Dalam kaidah bahasa Arab ini karena nggak ain pakai alif, itu syafatihi itu maknanya bibir. Syafatihi, syafati itu bibir gitu. Hi-nya dia ya, hitapnya ke dia. Jadi syafatihi ini bibir. Dilihat bagaimana akhlak bibirnya. Maksudnya akhlak bibirnya itu bagaimana cara dia bicaranya. Kata-katanya yang dikeluarin, kesantunan bicaranya, ya, kejelasan dalam menyampaikan ilmunya, gitu, ya. Ini yang pertama dilihat. Kemudian yang dilihat itu bagaimana sholatnya. Kalau cuma dilihat sholatnya 5 waktu aja, nggak diambil tuh, gitu, ya. Kalau orang-orang salaf dulu begitu jemaah. Gitu. Orang salaf itu kalau selektif dalam mencari guru. Mencari orang-orang yang bisa diambil manfaat gitu. Kan logikanya gini nih ya, logika sederhana gini jemaah ya. Kita kan harus mengambil manfaat yang sudah jadi apa manfaat janji, pilih mana? Mengambil dari manfaat yang sudah jadi, kelihatan sudah jadi, atau mengambil manfaat dari yang janji. Coba, jamaah pilih yang mana?
Yang kelihatan sudah jadi. Tapi orang sekarang banyak nggak yang mencari dari yang janji? Banyak jemaah. Buktinya judi laku. Ya, coba ada orang datang, maaf nih ya, ke Kirdun nih, Kiai Rasa Dukun. Ang, saya minta dong ilmunya supaya saya teh beunghar. Ai Kirduna punten-punten miskin. Logikanya masuk nggak itu? Ya kan? Kalau dia bisa punya ilmu untuk membuat orang beunghar, dia aja dulu sendiri. Ya nggak? Kalau saya tanya alasannya apa? Ya, karena ilmunya hanya untuk orang lain. Bodoh itu mah. Kan kita cari ilmu, sekolah, pesantren untuk kita dulu. Bukan untuk orang lain. Banyak nusasab sekarang teh banyak. Gitu jemaah. Cuma karena apa? Menang framing. Kalau dulu kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang mah di TikTok, di medsos, di mana, akhirnya daratang gitu. Tungtung nama ditipu terus ditarik duitnya. Gitu. Solawat menang duit. Itu jemaah, ya. Gitu jemaah. Bukan saya ngelarang solawat. Solawat itu justru harus kita perbanyak. Cuma jangan salah milih orang yang menjadi penuntun kita. Gitu aja jemaah, ya. Orang mengeluarkan uang untuk bersolawat, rugi nggak? Nggak ada ruginya, tetap jadi keuntungan, ya. Tapi ruginya apa? Untuk kitanya di dunia, ya. Kalau di akhirat tetap orang bersolawat, apapun juga jalannya, tetap ada untungnya, gitu. Tapi kan capek-capek ente pakai dina urusan dunia dia rugi. Ya. Suma akhazu anhu, barulah kemudian mereka mengambil semua dari orang tersebut. Baru orang-orang itu diambilkan, dijadikan pemandu lah istilahnya ya. Menuntun dia untuk dalam hal manfaat doa dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sembarangan memilih orang alim untuk dijadikan guru. Pertama, bagaimana kita lihat cara dia membimbing santri-santrinya atau jamaahnya, bagaimana akhlak mulutnya, bagaimana orang yang ngaji depan orang banyak, depan santri, tapi keluar kata-kata yang di luar adab akhlak, ya, mencela dan segala macamnya, tinggalin kalau ada yang gitu, ya. Kemudian bagaimana sholat wajib sunnahnya, perhatikan, ya. Kemudian waqala Nabi SAW juga menjelaskan bahwa ulama itu adalah manusia terbaik, afdolun nasil mu'minul alimu, manusia yang paling utama adalah orang mukmin yang alim ketika alazi iza ihtija ilaihi naf'un, ya, yang bermanfaat kalau dibutuhkan, wa inistugniya anhu agna nafsahu, dan kalau tidak dibutuhkan dia mencukupkan dirinya. Jadi dia jangan hanya bisa berakhlak, beramal yang baik kalau di depan orang, tapi di luar, di belakang orang nggak bisa jaga akhlaknya, nggak bisa jaga ilmunya, tinggalin jamaah gitu, karena itu kedok jadinya, topeng, ya. Kemudian ulama yang memahami bahwa tupoksi seorang ulama, ya, di dunia itu, ya, tugas pokok dan fungsinya ulama di dunia yang ditegaskan ku Rasulullah SAW, mafatihu lil khairi. Ulama itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Gitu, ya. Magoliku lisyari, dan ulama itu tugas pokok dan fungsinya sebagai penutup segala kejahatan, keburukan. Nah, kalau orang udah mencontohkan hal-hal keburukan,
khususnya yang lebih bahaya adalah keburukan dalam masalah akidah, syariah dan akhlak. Ya, tinggalin karena ini bahaya, jemaah. Ya. Gitu. Lebih mengutamakan kuburan daripada Allah, nah ini juga bahaya, ya. Nah, jadi jangan pilih yang sebaliknya. Tokoh-tokoh agama yang justru membuka keburukan, menutup kebaikan. Gitu, jemaah ya. Kita bisa lihat aja dari kata-katanya, ya. Nah, gitu jemaah. Jadi itulah bagian dari kajian Tazkiyun Nafas mengenai pendidikan Islam. Jadi artinya dalam pendidikan sekarang itu, pendidikan Islam sekarang itu yang hilang adalah kesucian jiwa dari siapa? Dari semua pihak. Bermula dari ulama, dari guru, ustadz, kemudian menular lebih besar lagi, lebih banyak lagi kepada santri dan jamaah. Itu jamaah, ya. Inilah yang akhirnya membuat kualitas umat itu menurun. Saya nggak pikirin jamaah, ya. Kualitas umat menurun, saya tidak akan pikirkan karena itu nafsi-nafsi, amaluna amalukum. Tapi yang menjadi perhatian untuk saya, keadaan itu mempercepat datangnya kiamat, mempercepat datangnya kehancuran. Kenapa mempercepat datangnya kehancuran? Karena hanya orang-orang yang peduli terhadap ulama-ulama husnun inilah yang bisa memperlambat perputaran dunia untuk mencapai kiamat. Ingat jemaah, kiamat itu ada syubro, ada kubro. Gitu jemaah. Saya peduli kenapa akhirnya yang tadinya saya pikir amaluna amalukum, nafsi-nafsi terserah. Tapi masalahnya gimana nanti anak cucu saya? Kan persoalannya itu. Ya. Akhirnya dia menjadi semakin sulit untuk menjadi orang baik. Ini masalah. Semakin sulit menjadi orang yang baik, keturunan kita, umat kita, semakin cepat datangnya kehancuran. Gitu, jemaah. Ya, apa kita mau biarkan? Apa mau dibiarkan? Akhirnya umat Islam hanya jadi alat propaganda kepentingan nafsu manusia. Sekarang aja kan udah seperti itu. Ya, umat Islam sekarang udah menjadi kepentingan propaganda nafsu manusia. Gitu. Ini yang masalah jemaah. Wah, besar umat Islam. Saya bisa mengumpulkan jutaan umat Islam. Untuk kepentingan siapa? Fulus dewek. Ujung-ujungnya hubus syahwat, hubut tasodur, ya, tasomu majalis, hubut dunia. Itu keadaan sekarang jamaah, ya. Gitu. Gitu jamaah sekalian, terkait dengan tazkiyatun nafs tolabul jami, ya. Insyaallah nanti kita kupas lagi lanjutan dari minggu depan dari kajian tazkiyatun nafs bab ilham, ya, bab ilham untuk minggu depan, ya. Gitu. Karena gini jemaah, hanya satu-satunya di Al-Qur'an yang disebutkan hanya satu kata satu kali, itu kata ilham di Al-Quran. Ya, iblis disebutkan 88 kali. Kata setan, iblis di Al-Quran disebutkan 88 kali. Kata malaikat disebutkan 88 kali. Itu. Dan seterusnya. Ya, kalau kita cari kosakata Al-Quran hanya satu-satunya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya satu. Artinya kenapa perlu kita pahami makna ilham ini? Karena ilham adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah
yang bisa memberikan ilham kepada kita. Nah, insya Allah kita kupas minggu depan. Ya, jemaah doain saya supaya sehat, supaya nggak ada halangan. Jemaah juga supaya sehat, supaya nggak ada halangan. Kita bisa hadir sama-sama. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma akhina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadah wa minal umuri asadah wa minal isani atama wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana waz'a ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa afif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaitonir